Suara aneh dari bawah tanah. Wow, ini monster besar. Sayang. Itu ayah. Kau di sana, sayang? Oh, bermain-main dengan toilet lagi. Tidak, aku tidak melakukannya. Oh, ayo. Saatnya tidur. Ayah, suara apa itu? Siapa itu malam-malam begini? Itu hantu! Apa yang terjadi? Ada hantu di dalam gedung. Tidak ada hantu di dunia ini, Dobby. Ayo kita lihat. Siapa yang berpura-pura jadi hantu? Pergilah! Tolong! Ternyata hanya kerbau. Itu sama sekali tidak lucu. Maaf, kami tidak bermaksud begitu. Kami mendengar suara aneh. Itu sangat menakutkan. Itu suaranya. Dobby, ayo ke sana. Ini rumah kerbau. Ayo kita masuk ke dalam. Sebelah sana. Suaranya dari sini. Dan di sini. Apa suaranya bergerak? Aku menemukannya. Bau apa itu? Kedengarannya seperti berasal dari pipa. Guk, aku Papion. Papion, kami butuh bantuanmu. Aku mengerti. Papion selalu punya cara. Kepala polisi Labrador. Apa yang bisa ku bantu? Ada sesuatu di dalam pipa. Aku ingin kau mencarinya di sana. Baiklah. Ini Little Pacerku. Little Pacer tidak takut kotor dan bekerja keras. Ini akan sangat membantu. Ada begitu banyak benda yang tersangkut di pipa. Hei, lihat, ada yang bergerak. Ayo ikuti. Tidak masalah. Ayo. Dapat. Dia
Kejar! Dia ke saluran pembuangan. Ayo, kita turun ke bawah. Sekarang Little Peser. Aduh, ini bau. Ikan? Ini ikanku. Bagaimana bisa sampai di sini? Maafkan aku menjatuhkannya di toilet saat bermain di kamar mandi. Oh, astaga. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, toilet bukanlah mainan. Toilet terhubung ke pipa saluran pembuangan, dan ada banyak benda kotor di dalam pipa. Jadi jangan bermain-main dengan air di dalam toilet, dan jangan membuang sesuatu ke dalamnya. Hal itu akan menyumbat toilet dan menyebabkan masalah besar. Hantu di tengah malam. Ibu! Ada apa? Aku lihat hantu. Jangan takut, sayang. Ibu ada di sini. Di mana kakakmu? Hantu pasti menculik kakak. Hantu? Hai, aku... Kepala polisi Labrador, anakku menghilang. Tolong bantu aku menemukannya. Sudah menculiknya. Hantu? Jangan khawatir, kami akan segera ke sana. Kepala polisi Labrador, putriku sedang tidur di kamar ini. Dan tiba-tiba saja dia menghilang. Hantu itu pasti membawanya. Hei nak, dengar ya, tidak ada yang namanya hantu. Tapi aku melihatnya. Dia putih dan matanya cerah dan hijau. Itu menakutkan. Kepala polisi Labrador, tolong selamatkan putriku. Jangan khawatir, tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Ayo kita cari di kamar kakak monyet dulu. Foto ini adalah kakak monyet. Hanya ada jejak kaki anak-anak di ambang jendela dan tidak ada tanda-tanda jendela dibuka dengan paksa. Aku rasa dia tidak diculik oleh siapapun. Jadi tidak ada hantu? Ini kopi. Kopi? Hantu! Lari! Hantunya datang! Siapa di sana? Iya. Mereka kunang-kunang. Itu dia. Berhenti di sana. Aku akan menangkapmu. Webek, itu hantu. Hantu! 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 Hantu, itu hantu.
Hah? Hantu! Kepala polisi Labrador, hantu baru saja menjatuhkan ini. Pita dan ikat kepala yang berkedip. Aku tahu apa itu. Tidak ada yang bisa lari dariku. Iya. Kenapa kau membantu hantu itu? Itu bukan hantu. Itu adalah kakak monyet. Jadi itu adalah kakak monyet? Anak-anak, harusnya tidur di rumah pada malam hari. Kenapa kau keluar dan menakuti orang seperti itu? Maafkan aku tidak bisa tidur. Jadi aku keluar untuk bermain. Kakak monyet, apa kau meminum ini? Iya, tadi aku haus. Jadi aku mengambil dari kulkas dan meminumnya. Kopi itu untuk orang dewasa. Anak-anak tidak akan bisa tidur jika meminumnya. Aku mengerti. Aku akan berhati-hati dengan apa yang aku minum mulai sekarang. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, kopi adalah minuman yang boleh diminum oleh orang dewasa. Karena jika anak-anak minum kopi, mereka tidak akan bisa tidur di malam hari. Dan itu tidak baik untuk kesehatan. Juga, teh dan minuman yang mengandung alkohol juga bukan untuk anak-anak. Kalian tidak boleh meminumnya ya. Tolong diingat itu. Waspadalah terhadap orang asing. Ayah, aku harus ke kamar kecil. Oh, itu dia. Tetap di sini sampai kami kembali, oke? Oke. Hei nak, apakah kau mau permen? Wow, tapi... Ayolah, ini untukmu. Baiklah. Enak sekali. Kau bisa makan lebih banyak lagi di toko permenku. Ikutlah denganku. Tapi aku harus menunggu ayah dan adik laki-lakiku. Tokonya tidak jauh dari sini, tidak butuh waktu lama. Baiklah, kalau begitu aku akan membelikan mereka permen. Kemana kakak pergi? Anak perempuanku. Hai, aku kepala polisi Labrador. Polisi Labrador, putriku hilang. Tolong bantu. Jangan khawatir, kami akan segera ke sana. Saat aku sedang membawa putraku ke kamar mandi, putriku hilang. Ayo semuanya berpencar. Mengerti? Ini bungkus permen. Ini jejak kaki kakak perempuan keledai. Dia pergi ke sana. Sepertinya ada yang memikatnya dengan permen. Ayo, kita cari tahu. Wow, permennya kelihatannya enak sekali. Ada permen yang lebih enak lagi di dalam sana. Sungguh luar biasa. Di sini gelap sekali, aku takut. Oh ya, ya kau tidak bisa lari. Kau orang jahat. Hei, Selamat datang. polisi. Iya. Wow, lihat permen itu. Selamat datang. Kau mau permen apa? Kami memiliki permen buah, permen susu, coklat, lollipop, permen karet,
dan permen yang mengubah warna lidahmu. Maaf, kami di sini untuk mencari kakak keledai. Oh, aku belum melihatnya di sekitar sini. Kau belum melihatnya? Benar. Itu jepit rambut kakak perempuan keledai. Dia sudah berbohong. Semuanya, lihat sekeliling. Hati-hati. Oh tidak, apa mereka menemukan sesuatu? Ini adalah permen kapas terpopuler kami. Rasanya enak sekali. Pasti ada sesuatu di baliknya. Kami tahu apa yang harus dilakukan. Wow, aku suka permen kapas. Suara apa itu? Tidak ada apapun di balik pintu itu. Ketemu. Ada pintu rahasia di sini. Kepala polisi Labrador. Kakak keledai. Kalian menemukannya. Berhenti di sana. Kau tidak akan pernah bisa menangkap Dr. Entel. Ternyata kau lagi, Entel. Tidak. Coba ini. Hati-hati, awas. Kepala polisi Labrador. Kau tidak akan bisa menangkapku. Tidak peduli seberapa keras kau mencoba. Papion, Dobby, bertukar tempat. Baik. Apa? Tidak. Oh, misi gagal. Aku tidak akan pernah pergi dengan orang asing lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, beberapa orang asing bisa jadi orang jahat. Jadi jangan percaya apa yang mereka katakan padamu. Jangan memakan makanan apapun yang mereka berikan padamu. Dan jangan pula pergi bersama dengan mereka. Jangan buang-buang makanan. Haha, ini mimu. Silakan nikmati. Wow, wanginya enak sekali. Kecoa! Hei, apa yang terjadi? Kalian mau kemana? Kecoa! Koki Panda! Koki Panda, kau baik-baik saja? Kepala polisi Labrador, banyak kecoa yang tiba-tiba muncul di restoranku, menakuti semua pelangganku. Tolong bantu aku. Jangan khawatir. Tidak ada kasus yang tidak bisa aku selesaikan. Ih, kenapa banyak sekali kecoa di sini? Hati-hati. Ada sisa makanan di tenda. Di sekitar tempat sampah juga. Di sini juga. Kenapa ada sisa makanan di mana-mana? Sepertinya ada yang membuangnya. Dia terlihat mencurigakan. Dobby, kita harus mengawasinya. Tuan kuda putih, apa mungkin dia? Ayo, kita periksa. Berhenti!
Kepala polisi Labrador, apa kau tahu di mana toiletnya? Aku tidak bisa menahannya lebih lama. Sebelah sana. Terima kasih. Sepertinya bukan dia. Itu hujan. Ini makanan sisa. Ayo menghindar. Itu mudah sekali. Siapa melakukan hal ini? Lantai 3. Ayo. Tidak ada siapa-siapa. Bau wortel. Aroma bunga. Giliranku. Ini bau kos kaki. Ini yang terakhir. Bau wortelnya di sini. Oh, kepala polisi Labrador, ada apa? Nyonya Beruang, apakah membuang sisa makanan keluar? Oh, tidak, itu tidak mungkin. Makananku yang terbaik. Seharusnya tidak ada sisa makanan. Anakku suka makanan wortelku, jadi dia selalu memakannya. Makan wortel setiap hari? Salad wortel, jus wortel, nasi goreng wortel. Itu semua wortel. Dia pasti sangat bosan memakannya. Nyonya Beruang, apa beruang kecil di rumah? Dia keluar jalan-jalan setelah selesai makan. Terima kasih Nyonya Beruang. Dobby, ayo berangkat. Aku rasa beruang kecil yang membuang sisa makanannya. Pastinya dia tidak suka wortel, jadi dia diam-diam membuangnya. Ayo kita cari dia. Itu dia. Ayo ke sana. Di mana aku harus membuang ini? Di sini. Beruang kecil. Kau pernah lihat seseorang membuang sisa makanan di restoranku? Oh tidak, belum pernah. Lalu siapa yang melakukannya? Aduh, sakit. Hah? Ransel? Ini ransel beruang kecil. Oh tidak, beruang kecil jatuh ke selokan. Ayo kita periksa. Tolong! Tolong aku! Kepala polisi Labrador! Jangan takut, nak. Naik ke punggungku. Pergilah! Dobby, Pak, ambil ini. Aku tidak akan pernah membuang sisa makanan lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak butuh banyak usaha untuk membuat makanan. Kita harus punya kebiasaan makan yang baik dan tidak menyia-nyiakan makanan. Jika ada makanan di piringmu yang tidak kau sukai, jangan dibuang. Katakan saja pada orang tuamu. Ingat itu baik-baik ya. Keamanan gempa bumi luar ruangan. Kakiku. Sakit sekali. Tuan kura-kura, jangan bergerak. Kami akan panggil ambulan. Dia harus segera pergi ke rumah sakit. Cepat. Apa yang terjadi? Oh tidak, ini gempa bumi. Ayo evakuasi. Ikuti aku.
Tuan Bison, mungkin ada batu yang berjatuhan di dekat tebing. Mengemudi dengan hati-hati. Baik. Oh ya ampun. Hati-hati. Papion, ada gempa bumi dan kami dalam bahaya di sini. Kami butuh bantuanmu. Mengerti. Papion selalu punya cara. Cakar terbang. Oh tidak. Astaga, sebuah batu jatuh. Ini akan mengenai kita. Kenapa batunya mengikuti kita? Jangan pergi ke arah jatuhnya. Bergeraklah ke samping dan ikuti kami. Oh tidak, itu sangat dekat. Hah? Sepertinya di sana aman. Ayo ke sana. Kita tunggu sampai guncangannya berhenti. Oh tidak, bendungannya retak. Kepala polisi Labrador, bendungannya rusak. Banjir akan mengambilmu. Semuanya masuk ke mobil. Kita pergi ke tempat yang lebih tinggi. Kepala polisi Labrador, banjir akan datang. Oh tidak, jalannya tertutup. Serahkan padaku. Naik ke atas bukit. Oh tidak, rodanya tersangkut. Kepala polisi Labrador, banjir akan datang. Gunakan cakar terbang. Mengerti. Tolong! Cepat. Hampir saja, kita aman sekarang. Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jika kalian mengalami gempa bumi saat ada di luar, menjauhlah dari lereng dan tebing dan pergilah ke tempat terbuka. Jika melihat batu yang jatuh, sebaiknya lari dari arah jatuhnya batu tersebut. Selain itu, jika kalian berada di dekat sungai atau danau, pindahlah ke tempat yang lebih tinggi agar kau aman dari naiknya air yang secara tiba-tiba. Jangan letakkan kepalamu di atas pagar. Wah, ayo ayah. Es krim, es krim. Oh ya, baiklah. Tunggu di sini sampai ayah kembali. Itu kereta kecil. Ayo kita lihat. Bagus sekali.
Anak-anak, kalian ada di mana? Anak-anak. Tuan Keledai, apa yang terjadi? Anak-anakku hilang dan tadi mereka ada di sini. Jangan khawatir. Mari kita lihat sekeliling sini. Oh, aku menemukan jejak kaki mereka. Dan jejak kaki itu berhenti di sini. Pagarnya hilang. Sepertinya ada yang menyeretnya. Tanda pagar dan jejak kaki keledai sampai ke lintasan dan menghilang. Oh tidak, mereka terjebak di kereta. Ayo kejar. Lihat aku. Oh tidak, akan masuk ke dalam terowongan. Itu dia, pegang erat erat. Ayo. Wah, Rino itu terbang. Hati-hati. Kita akan keluar. Tangkap pagarnya. Ayo. Ini adalah hari yang buruk. Di sana, ayo cepat. Hei. Ya. Jangan khawatir, kami akan mengeluarkanmu. Ayo, Dodi. Takutkan sekali. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, jangan menaruh kepalamu di antara pagar untuk bermain-main atau karena penasaran. Itu sangat berbahaya, karena kalian bisa tersangkut dan melukai diri. Jika kalian tersangkut, jangan mencoba mengeluarkannya sendiri. Mintalah bantuan orang dewasa. Ingat baik-baik ya. Penunjuk laser bukanlah mainan. Bolanya. Ini dia. Ini dia. Apa itu? Wah, itu monster. Hai, aku kepala polisi Labrador. Kepala polisi Labrador, ada monster di taman. Menakutkan sekali. Tolong datang sekarang. Seekor monster, kami akan segera ke sana. Kepala polisi Labrador ada di sebelah sana. Matanya memancarkan cahaya hijau terang. Menakutkan sekali di sana. Cahaya hijau terang. Anak-anak, sekarang pulanglah. Dobby, ayo ke sana. Baik. Aku tidak takut lagi dengan cahaya hijau terang. Tapi aku tidak bisa melihat dengan baik. Kau.
Monster itu menangkapku. Hei! Monsternya. Monster apa? Itu hanya sebatang pohon. Tapi aku melihat seberkas cahaya hijau bersinar di sana. Seperti ini? Tepat sekali, seperti itu. Sepertinya lampu hijau masuk melalui lubang di pohon ini. Itu dia lagi. Itu hilang. Ada sesuatu di semak-semak. Apa itu? Itu hanya hewan peliharaan. Aku tahu, ada yang menggunakan laser untuk bermain dengan hewan peliharaannya. Silau sekali. Berbahaya sekali bermain dengan penunjuk laser seperti ini. Ayo kita ikuti, kita akan menemukan pemiliknya. Lewat sini. Lihat aku. Iya. Aku terjebak. Ayo kita ke sana. Aha, itu dia. Ayo, ini di sana. Aduh, au, mataku. Itu api! Lari! Di sini juga terbakar! Ekorku! Tolong! Domi, kita harus cepat. Mengerti? Hati-hati! Ayo kita pergi. Jadi ini benar-benar sebuah penunjuk laser. Tuan Serigala, berbahaya sekali bermain dengan penunjuk laser seperti ini. Ini bukan mainan. Aku tidak akan bermain-main dengan itu lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, penunjuk laser sangat berbahaya. Jika sinarnya mengenai matamu, dapat membahayakan matamu dan bahkan menyebabkan kebutaan. Selain itu, laser berkekuatan tinggi bisa membakar benda dan menyebabkan kebakaran besar. Jadi jangan main-main dengan itu dan berhati-hatilah saat seseorang menggunakannya. Ingat itu baik-baik ya. Wuh! Keamanan taman hiburan. Wow, taman hiburan. Ayo kita ke sana. Oke. Yuhu. Cukup tinggi. Masuklah. Sekarang giliran kami. Kau tidak cukup tinggi. Kau tidak boleh masuk. Andai kita sedikit lebih tinggi. Aku datang. Aku datang. Aduh.
Ada yang tidak beres. Kepala polisi Labrador, ada monster berlarian. Menakutkan sekali. Hah? Seekor monster? Tingginya seperti pohon, berjalan goyang-goyang. Suaranya juga aneh dan kepalanya bisa berputar seperti ini. Kedengarannya aneh. Dobby, ayo kita beraksi. Mereka bilang monster itu tinggi, pasti mudah ditemukan. Seseorang yang tinggi dan bergoyang-goyang. Itu dia. Kena kau. Dobby, ini Tuan Jerapah, bukan monsternya. Maafkan aku ya. Tuan Jerapah, kami sedang mencari monster yang tinggi. Kau melihatnya di sekitar sini? Iya, aku pernah melihatnya. Dia berjalan aneh dan menuju ke sana. Terima kasih. Dobby, ayo berangkat. Ayo masuk. Wow, apakah aku bisa masuk? Oh, anak yang tinggi. Wow, semuanya terlihat sangat menyenangkan. Saluran kayu, ayo kita naik itu dulu. Di sana. Aduh, itu menyakitkan. Mereka adalah musang bersaudara. Mereka melakukan itu karena mereka tidak bisa memenuhi persyaratan tinggi badan di taman hiburan. Ini sangat berbahaya. Kita harus hentikan mereka. Aduh, hati-hati. Tidak perlu pura-pura jadi tinggi lagi. Saatnya untuk pergi. Berhenti! Oh tidak, mereka sudah pergi. Itu sangat berbahaya. Kita harus cepat. Lihat dinosaurus itu. Oh tidak, itu tidak aman. Lebih cepat lagi. Hati-hati. Tadi itu hampir saja anak-anak. Tidak akan kami lakukan lagi. Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, banyak wahana taman hiburan yang memiliki persyaratan tinggi badan. Karena jika kalian tidak cukup tinggi, perlengkapan keselamatan mungkin terlalu longgar atau terlalu lebar untuk melindungi diri kalian. Dan hal ini dapat menyebabkan kecelakaan. Ingat itu baik-baik ya. Wow. Keamanan kereta api. Ayo, Bu. Ayo berangkat.
akan segera berangkat. Semua penumpang dipersilakan untuk naik. Dobby, koper besar apa ini yang kau bawa? Untuk perjalanan jauh seperti ini, tentu saja aku bawa banyak barang. Wow, pintu otomatis. Luar biasa. Hah? Dobby, kau baik-baik saja? Aku minta maaf. Sayang, berhenti berlari. Kereta akan berangkat. Semoga perjalananmu menyenangkan. Wow, indah sekali. Panas sekali. Akan segera tiba di stasiun Rainforest. Untuk turun. Berhenti. Aku bisa turun dan bermain. Wow, kue. Aku Mana yang harus kupilih? Ini, aku ingin semuanya. Tunggu aku, kereta. Beruang kecil, kau di mana? Nyonya Beruang, ada apa? Kepala polisi Labrador, anakku berlarian di kereta dan sekarang hilang. Apa yang harus kulakukan? Tenang Nyonya Beruang, kami akan membantumu menemukan beruang kecil. Apa yang harus kulakukan? Keretanya berangkat. Ibu. Mencari ibumu? Ikutlah denganku. Aku akan membantumu menemukan ibumu. Sungguh, terima kasih, Pak. Dia tertipu. Waduh. Pak, aku ingin makan kue. Setelah kita menemukan ibumu. Tapi aku sangat lapar. Aku mohon. Baiklah. Aku akan memberikanmu satu. Wow. Ayo makanlah. Kalau begitu, ayo kita cari ibumu. Kau pernah melihat anak ini? tidak. Pernahkah kau melihat anak ini? Tidak, belum lihat. Nona Kelinci, apa kau melihat beruang kecil? Oh, dia yang berlarian di kereta. Dan dia menjatuhkan piringku. Dia pergi ke sana. Maafkan aku, Nona Kelinci. Tuan Slot? Apa kau melihat beruang kecil? Iya. Bagus. Di mana dia? Dia baru saja turun. Oh tidak, dia ada di stasiun Rainforest. Kita harus naik kereta kembali. Pak, aku mau lagi. Aku masih lapar. Kenapa kau makan banyak sekali? Sekarang ikutlah denganku. Aku tidak mau pergi bersamamu. Aku mencari ibu. Jangan pernah memikirkannya. Lepaskan dia. Oh tidak, polisi. Ibu. Sayang, ibu sangat khawatir. Aku tidak akan berlarian lagi. Berhenti. Oh tidak. Oh, di sana. Jangan dorong. Jangan dorong. Apa ini? Halo, Kepala Polisi Labrador. Tolong beri kami jalan. Hei, berhenti. Oh tidak. Berhenti. Kenapa mereka tidak berhenti mengejarku? Aku harus ke sana. Jangan melangkahi garis keselamatan. Aku tidak mendengarkanmu. Lihat aku. Hampir saja. Itu sangat menakutkan.
Obrolan keselamatan kepala polisi Labrador. Anak-anak, saat kalian naik kereta, harap berhati-hati. Saat kalian berada di peron, jangan melewati garis keselamatan. Kalian mungkin terjatuh atau terjepit di bawah kereta. Perhatikan langkahmu dan antri saat naik dan turun dari kereta ya. Jangan mendorong-dorong orang lain dan tetaplah dekat dengan orang tuamu. Dan jangan pernah berlarian atau turun dari kereta sendirian. Ingat itu baik-baik ya. Wuh!